Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan menceritakan manga Tensura Momono Kuni no Aru Kikata, chapter 38 sampai chapter 39. Di sini kita akan diperlihatkan Rimuru yang dikurung dan diperlakukan dengan buruk itu pun mulai kehilangan kesabarannya dan sangat murka. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. Pada saat ini, Rimuru bersama Gupta, Rangga, Flamia, dan ayahnya sedang dalam perjalanan menuju ke desa manusia kelinci dengan menunggangi Star Wolf. Namun di saat dalam perjalanan, ayah Flamia hampir mabuk perjalanan karena saking cepatnya Star Wolf saat berlari. Yang akhirnya, mereka pun beristirahat sebentar dan melanjutkan perjalanan mereka dengan jalan kaki. Gupta yang saat itu mencium sesuatu itu pun telah menemukan jamur yang bisa dimakan. Bahkan mereka juga pergi ke sungai untuk menangkap beberapa ikan. Tapi di satu sisi, Flamia yang ceroboh itu pun telah terpleset dan terjebur ke sungai. Di sana juga terlihat Rangga dalam bentuk cibinya telah berhasil menangkap beberapa ikan. Dan singkat cerita, hari pun mulai petang. Pada saat itu, Rimuru mengeluarkan sebuah rumah dari penyimpanan perutnya. Ayah Flamia yang melihat itu pun sangat terkejut. Namun di satu sisi, Flamia yang melihat itu pun sangat kagum dengan penyimpanan perut Rimuru sama yang sungguh luar biasa. Rimuru berkata, memang ini kurang megah sih, tapi hanya inilah tenda yang bisa kita tempati. Setelah membagi kamar masing-masing, kita akan mulai menyiapkan makan malam. Flamia dan Gupta menjawab, oke Rimuru sama. Tapi di satu sisi, ayah Flamia masih terdiam membeku dengan hal yang gak masuk akal yang ia lihat. Flamia kemudian memanggil ayahnya untuk masuk ke rumah. Setelah itu, mereka pun menyiapkan makan malam dengan membakar ikan hasil tangkapan mereka. Setelah ikannya matang, Flamia dengan lahap menyantap ikannya tersebut. Rimuru saat itu juga mengeluarkan bekal buatan Suna. Flamia yang melihat itu pun langsung memakan bekal yang dikeluarkan Rimuru sama. Ayah Flamia yang melihat putrinya sangat rakus itu pun sampai gemetar dan berkata, "Hei Flamia, kendalikanlah dirimu." Rimuru yang mengira ayah Flamia takut makanannya dihabiskan oleh putrinya, Rimuru saat itu pun langsung mengeluarkan bekalnya lagi dan berkata, "Jangan cemas begitu, bekalnya masih ada banyak kok, silakan makan sepuasmu." Flamia saat itu langsung menyuapi ayahnya dan berkata, "Ayolah, cicipi ini ayah." Dan saking enaknya, ayah Flamia yang merasakan makanan itu pun sampai berbinar-binar. Setelah semuanya selesai makan, Rimuru berkata pada Flamia, "Meskipun rasanya kau tak ingin pulang ke desa, tapi aku lega kau baik-baik saja Flamia." Namun tiba-tiba, raut wajah Flamia berubah. Flamia kemudian berkata kepada Rimuru sama, "Alasan aku tak mau pulang ke sana adalah karena mereka sangat keras kepala. Bukannya aku membenci desa, tapi apapun yang mereka katakan selalu sama. Mereka selalu berkata kepadaku agar tidak membuat masalah untuk desa. Bahkan mereka juga selalu menyuruhku untuk melakukan sesuatu sesuai permintaan mereka. Itu benar-benar menyebalkan." Rimuru yang mendengar itu pun jadi teringat dengan kehidupannya saat masih menjadi karyawan yang harus menuruti apa kata bosnya. Rimuru bergumam, apa karena Flamia tertarik dengan dunia luar hingga mereka selalu menyalahkan Flamia? Di satu sisi, ayah Flamia yang mendengar keluhan putrinya itu pun berkata, "Hadeh, putriku memang selalu begitu. Tapi, sekarang sepertinya anak ini benar soal mempertanyakan hal yang diperintahkan kepadanya. Setidaknya, itu yang kupikirkan. Setelah kulihat sendiri, kota Rimuru sama maju dengan sangat pesat karena selalu terbuka dengan hal-hal yang baru. Sebagai kepala desa, saya malu dengan desaku saat ini yang masih belum banyak berkembang. Desa yang tak berubah sepertinya harus segera menerima perubahan." Rimuru kemudian melihat ke arah Gupta sambil berkata, "Kadang, perubahan tak selalu bagus. Lihatlah Gupta di sana.
di sana terlihat Gupta yang sedang memanggang ubi yang di dalamnya diberi kacang. Dan ketika ubinya panas, kacang itu pun meletus. Ya, dari Gupta ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa setiap perubahan atau mencoba sesuatu hal yang baru tak selalu bagus juga. Rimuru pun berkata, jangan terburu-buru untuk melakukan perubahan. Lebih baik melakukannya semampumu sendiri. Ayah Flamia pun tersenyum dan berkata, benar juga Rimuru sama, terima kasih banyak. Singkat cerita, di keesokan harinya, mereka telah melanjutkan perjalanan mereka dengan berjalan kaki. Ayah Flamia berkata, kita akan segera sampai di desa manusia kelinci. Namun tiba-tiba muncullah para berandalan dari desa kelinci. Mereka berkata, ho, lihatlah siapa ini. Kepala desa bersama putrinya dan siapa mereka? Ayah Flamia yang melihat para berandalan yang gak sopan itu pun langsung berteriak, hoi, jangan kurang ajar pada tamuku. Berandalan itu berkata, hah? Tamu katamu? Gupta yang terlihat kesal itu kemudian mengeluarkan beberapa oleh-oleh. Dan ketika melihat oleh-oleh itu adalah tanduk dari beruang tanduk, mereka pun sangat tak percaya jika Gupta atau Macini ini yang memburunya. Berandalan itu bergumam, tak mungkin, apa kepala desa memanggil Macini ini untuk membantunya? Berandalan itu juga melihat ke arah Rimuru dan mengira jika Rimuru atau bocah manusia ini adalah pelayan si Majin. Ya, mereka mengira jika Rimuru adalah pelayan Gupta gitu pak. Berandalan itu kemudian berkata kepada kepala desa bahwa kepala desa harus melapor pada sesepuh desa terlebih dahulu. Dan mulai dari sini, aku akan mengawal para pengunjung. Ayah Flamia menjawab, baiklah, tapi ingat baik-baik, jangan kasar pada mereka. Aku sungguh minta tolong. Dan segera setelah itu, mereka pun telah memasuki desa manusia kelinci. Namun betapa mengejutkannya, Gupta saat itu diperlakukan dengan sungguh istimewa. Sedangkan Rimuru yang dikira pelayan Gupta itu malah diperlakukan dengan sangat buruk. Rimuru saat itu terus dikawal oleh om-om yang sangat menakutkan. Gupta saat itu dilayani dengan sangat baik. Bahkan ada banyak makanan yang dihidangkan khusus untuk Gupta. Gupta yang kesenangan itu pun berkata, desa manusia kelinci memang yang terbaik. Pelayan wanita itu berkata, silakan tuan, saat ini Anda sedang disambut untuk bersantai di sini. Di satu sisi, Rimuru yang melihat Gupta yang selalu diperlakukan istimewa itu pun sangat heran. Apa-apaan ini? Bahkan saat itu, Rimuru dimasukkan ke dalam gudang sendirian dengan hanya diberi secangkir air. Rimuru yang diperlakukan seperti ini pun sangat kesal dan berteriak, woi, apa-apaan ini? Di sisi lain, kepala desa bersama putrinya saat itu juga sedang disambut para warganya. Setelah itu, Flamia dan ayahnya pun menghadap pada sesepuh desa. Ayah Flamia berkata, aku sudah pulang bersama putriku tetua. Sesepuh desa menjawab, aku menghargai usahamu. Flamia kemudian berkata, sudah lama sekali tak bertemu sesepuh sama. Saya Flamia, putri dari kepala desa. Sesepuh desa menjawab, menyedihkan kau Flamia, kau melakukan sesuatu semaumu hanya karena kau menjadi yang terpilih. Apa kau sudah selesai bermain-main dan memutuskan untuk kembali ke desa? Namun di satu sisi, beberapa orang di sana justru tak terima jika Flamia yang sudah meninggalkan desa kini tiba-tiba muncul dan akan menjadi kepala desa hanya karena Flamia menjadi yang terpilih. Ya, mereka tak ingin mengakui Flamia sebagai kepala desa. Setelah itu, sesepuh desa berkata pada ayah Flamia, jadi apa rencanamu selanjutnya kepala desa? Kepala desa atau ayah Flamia kemudian menjawab, putriku masih muda dan belum berpengalaman. Jika ia terus berjuang demi perkembangannya, ia akan sangat menguntungkan bagi desa ini. Namun sebelum ayah Flamia menyelesaikan perkataannya, sesepuh desa bersikeras untuk menjadikan Flamia yang terpilih untuk menjadi kepala desa yang baru. Flamia yang mendengar itu pun akhirnya angkat bicara dengan berkata, bukannya mencurigakan bila Anda bilang begitu sesepuh. Hingga saat ini, ayah sudah melayani desa sebagai kepala desa dengan baik. Saya akan menjelaskan kepada kalian, tapi aku sama sekali tak berniat kembali ke desa ini atau menjadi kepala desa. Jadi, lakukanlah semau kalian. Sesepuh desa menjawab, aku tak bisa membiarkan orang berharga yang terpilih begitu saja. Desa tak bisa berfungsi dengan baik jika hanya dengan kepala desa yang sekarang ini.
Di satu sisi, ada orang mencurigakan di samping Flamia yang berkata, "Oi, kau bisa menyerahkan jabatan itu kepadaku. Aku adalah ras manusia kelinci dengan telinga terkulai yang paling hebat. Kupastikan anak buahku bekerja keras nanti." Tapi Flamia menjawab, "Kau pikir aku akan melakukan hal seperti itu?" Mendengar penolakan Flamia tersebut, orang itu pun mengancam Flamia dengan berkata, "Kalau kau menolak, aku akan menghajar manusia yang kau bawa bersama Majin itu. Kurasa akan merepotkan jika ia bersama Majin atau Goblin itu. Karena itu, aku telah mengurung manusia tersebut di gudang." Flamia dan ayahnya yang mendengar itu pun sangat terkejut sekali gitu pak. Flamia gemetar dan berkata, "Tidak, apa kau bodoh?" Ayah Flamia saat itu langsung histeris dan berkata, Apa yang kau lakukan?" Dan di sisi lain, Rimuru yang saat ini dikurung di gudang itu pun terlihat sangat marah dan hampir kehilangan kesabarannya. Dan apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. お前も同じ目に遭うってことでいいんだよな。久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di Warga Anime.